Halo, ketemu lagi dalam belajar bersama unsur-unsur bahasa Ibrani. Hari ini kita masuk ke materi kelima kita, yaitu preposisi atau kata depan. Nah, kata depan dalam bahasa Ibrani, sebagai contoh dalam bahasa Indonesia, kata depan itu di dalam, kepada, untuk, dari, dan sebagainya. Itu kalau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan bahasa Ibrani ya? Dalam bahasa Ibrani, preposisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut sebagai inseparable preposition. Dan yang kedua disebut sebagai deseparable preposition. Apa itu inseparable preposition? Itu adalah kata benda yang tidak bisa dipisahkan atau melekat kepada kata yang dijelaskan. Itu yang inseparable. Ada tiga kata yang melekat dengan kata yang dijelaskan, baik kata benda maupun kata sifat, yaitu di dalam, di samping, dengan, bagi, ketika. Ya, artinya bisa macam-macam berarti be itu ya. Setidaknya ada ini. Nah, masih ada banyak sebetulnya di kamus, nanti kita bisa perhatikan. Lalu ada ke, yaitu kaf dan sewa ya. Seperti, sesuai dengan. Lalu ada le, kepada, untuk, dan sebagainya. Ini tiga kata ini. Nah, ini sering disingkat bekele. Nah, coba kalau saudara suka lagu atau artis dulu ada namanya Brekele gitu ya. Itu coba ini hanya untuk menghafal saja ya. Bekele. Nah, bekele. Ini hanya untuk memudahkan kita menghafal. Bekele, Brekele. Ya, bekele. Itu yang melekat kepada kata yang dijelaskan bisa nempel seperti bangku gitu. Nah, kemudian min itu ini bahasa populernya itu kalau bahasa Jawa itu mincela-mincele gitu ya. Dia bisa ikut di atas, bisa ikut golongan inseparable aturan-aturannya, tapi juga bisa ikut deseparable. Tuh. Jadi bisa melekat tapi juga bisa berpisah. Min itu daripada artinya ya. Bisa melekat tapi juga bisa ditulis terpisah. Yang deseparable preposition ini terpisah dengan kata yang dijelaskan ada banyak, lihat kamus ya. Contoh L itu kepada, sampai, kepada, dan lain-lain. Nah, oke, kita konsentrasi di kata ini atau kita konsentrasi yang di inseparable preposition, khususnya yang tiga ini ya. Nah, karena dia melekat, dia ada perubahan-perubahannya. Kalau yang tidak melekat gampang, seperti kosakata yang lain, seperti kata yang lain, dia hanya ditaruh di situ saja bisa berdiri sendiri. Tetapi yang inseparable preposition, khususnya yang tiga ini, nanti ada rumusnya karena dia melekat, ada beberapa perubahan yang harus kita mengerti. Rumusnya ya, satu, ditulis biasa. Contoh ya, melek raja, kemudian ditambah be tadi apa artinya? Ya, bisa dengan, ya, bisa di dalam, dengan, gitu ya, di samping juga bisa. Nah, ini kata melek raja ditambah be. Nah, kita ambil satu arti saja ya, ini dengan raja. Sebetulnya nanti waktu kita menerjemahkan konteksnya yang menentukan. Ya, apakah itu cocok enggak disebut di dalam raja? Kalau dalam raja ya mungkin bisa juga ya kalau sedang membicarakan misalkan pengakuan atau ikrar tertulis ya di dalam raja kami berjanji misalkan. Tapi kalau ada raja fisiknya di dalam raja sulit ya. Nah, sulit mungkin dengan raja atau di samping raja lebih cocok. Konteks yang menentukan nanti. Oke, kembali ke sini ya. Melek dengan be. Jadi ditulis biasa langsung ditempelkan di sini. Oke, tidak ada perubahan apa-apa. Yang kedua, bila ketemu sewa, sewa pada preposisi jadi hirik. Nah, contoh ini ya, ada kata melakim, raja-raja. Oke, ini dari kata melek sebetulnya ya, tapi ditambah im ya menjadi raja-raja. Pria ya, maskulin ya, raja-raja. Kalau feminim nanti beda lagi ini ekornya ini ya. Itu menjadi ratu-ratu nanti, tapi ini raja-raja. Melakim ditambah preposisi ke artinya seperti ya, sesuai dengan itu kalau dibuat ditempelkan menjadi seperti ini. Nah, harusnya kan
sewanya berjejer begini ya. Nah, tetapi yang di depan hilang satu. Jadi begini. Lihat. Apa akibatnya kalau berjejer 4 begini? Saudara, nah, menabrak hukum artikel yang kemarin. Karena artikel itu berturut-turut ya. Yang pertama mati, yang kedua bunyi. Itu. Kalau ini begini, padahal di awal kata dia harusnya ini hidup atau bunyi-bunyi, dua-duanya bunyi ya, tidak mungkin ya. Karena rumusnya kan satu mati, satu hidup. Tetapi ini di awal kata harus hidup juga, ya, hidup semua. Nah itu makanya tidak menabrak hukum yang preposisi kemarin, sehingga dihilangkan satu menjadi seperti ini ya. Ini hilang satu. Sewanya. Sewa menjadi hirik, titiknya ya. Oke, lanjut. Sebelum yud dengan sewa menjadi hirik yud. Contoh, ya ada Yehuda. Ya, ada Yehuda, ini dibaca Yehuda kan, ditambah le. Le itu untuk, nah, kepada bisa juga. Menjadi begini, sebelum yud dan sewa menjadi hirik yud. Nah, ya hirik yud. Jadi mula-mulanya 4 titiknya karena sewa, ya. Yang 3 itu hilang, dicoret ya, tinggal 1 di sini. Nah, kemudian ini membentuk dengan yud menjadi hirek yud, vokal hirek yud ya. Lihuda untuk Yehuda. Lanjut. Sekarang rumus yang berikutnya, yang keempat. Kalau ketemu ya, dengan huruf gutural, ingat huruf gutural ya, yang khusus itu ya 4+1 ya, preposisi menggunakan vokal dalam sewa gabungan itu. Oke, begini. Misalkan ini ya, Ari, Ari itu singa. Oke, ditambah le, berarti Ari tambah le, berarti kepada atau untuk singa, seekor singa tunggal ya, menjadi begini. Nah, harusnya kan begini ya, harusnya kalau ditempelkan, harusnya kan begini. Nah, dia ganti menggunakan ini, sewa gabungannya ini. Itu. Karena ini kan sewa gabungan. Sewa gabungan ini namanya apa? Hatef patah ya. Ada 3 ya. Ini sewa gabungan khusus untuk sewa untuk grup gutural. Nah, sebetulnya kan ini berasal dari gabungan vokal dan sewa. Dan vokalnya digabung dengan sewa ya. Nah, ini yang diambil ke depan nanti. Kalau ketemu pakai sewa gabungan ini yang diambil ke depan seperti ini. Kalau ketemu huruf gutural dan sewa gabungan, preposisi menggunakan vokal dalam sewa gabungan itu. Khusus sebelum Elohim, yang kelima, yang menjadi lelohim. Nah, ini coba, ini khusus, namanya juga khusus ya. Namanya juga khusus, coba kita hitung ya. Konsonan, vokal, konsonan. Tidak ada vokalnya kan? Di bawah tidak ada, di samping tidak ada. Harusnya kan ada vokal. Setiap konsonan harus ditemani oleh vokal. Ingat kaidah bahasa Ibrani kan? Aturan bahasa Ibrani. Tetapi ini tidak ada. Namanya juga khusus kan? Khusus sebelum Elohim. Ya, jadi konsonan, vokal, konsonan, konsonan lagi. Vokal, konsonan, vokal, baru konsonan. Oke, ini khusus sebelum Elohim. Yang keenam, khusus sebelum Adonai atau Yehwah, tulisannya Yehwah, tapi bacanya Adonai kalau orang Israel ya, karena jangan kau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, ini menjadi lahwah. Ini aneh juga kan? Konsonan, vokal, konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Tuh, ini juga khusus sebelum Yehwah atau Adonai, Yahweh ya, atau Adonai. Contoh sekarang. Kalau sekarang kita sudah ketemu kata benda kan, dengan artikel ya, kemarin ketemu artikel.
Sekarang ketemu preposisi. Bagaimana kalau keduanya itu bersamaan? Bagaimana Pak Bro? Ya. Nah, kalau bersamaan muncul seperti ini ya, dari kata sus, kuda, di samping kuda itu. Kalau di breakdown seperti ini ya. Ini kata dasarnya sus sebetulnya. Sus atau kuda. Oke. Kalau ini artikel, ini preposisi kata depan. Ya. Kalau ketemu seperti ini, saling mewakili. Mewakili. Oke. Jadi yang artikel diwakili vokalnya saja, kemudian preposisi diwakili konsonannya. Masuklah seperti ini. Seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Ini mewakili artikel, ini mewakili preposisi. Ini artikel ya. Ini preposisi. Oke. Lalu ada dagesnya di sini ya. Kenapa? Karena kan ini rumus kemarin, rumus artikel ya. Di huruf biasa plus dages forte di sini. Menjadi basus. Basus itu kalau dibaca di samping apa? Preposisi ya. Kemudian itu apa itu? Artikel. Kuda kata dasarnya. Itu. Di samping kuda itu. Contoh kalau di kalimat. Nomor 12 halaman 18 ya. Nathan, Samuel, Melek, Laam. Nathan itu artinya dia telah memberi. Samuel itu Samuel, nama diri. Melek itu raja. Nah, kemudian ini Laam. Laam itu apa ini? Nah, ingat, ini ada artikel saling mewakili ya. Mewakili. Ini nanti artikelnya diwakili vokalnya, konsonannya, preposisi. Oke, menjadi untuk atau kepada. Am itu apa? Am itu artinya bangsa ya. Bangsa itu. Untuk bangsa itu. Oke. Itunya dari mana itunya? Itunya adalah karena adanya artikel yang diwakili oleh vokal. Oke. Untuk dari mana? Preposisi. Silakan diterjemahkan dari depan. Samuel telah memberi raja untuk atau kepada bangsa itu. Itu cara menerjemahkan ya. Kita sudah ketemu artikel dan preposisi. Baik, demikian pelajaran kelima. Semoga Anda semakin mencintai bahasa yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya dalam perjanjian lama. Salam.